Sebentar lagi akan memasuki musim dingin atau winter 2022, yang artinya akan ada anime baru bermunculan. Nah, di video kali ini kami akan merekomendasikan musim dingin atau winter 2022 terbaik yang wajib ditonton. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime baru winter 2022 terbaik yang wajib kamu tonton versi Kairunime. Sepuluh, Liddell no Daichi Night. Hal terakhir yang bisa diingatnya hanya bahwa alat bantu hidupnya mulai tidak berfungsi. Setelah kecelakaan yang mengerikan, satu-satunya kebebasan yang dimiliki Keina Kagami hanya di dunia VR MMORPG Liddell. Bagaimana bisa dia berakhir di tempat yang seperti dalam game? Akebi-chan no Sailor Fuku. Komichi Akebi dan keluarganya tinggal di pedesaan. Dia berhasil masuk sekolah menengah favorit khusus perempuan di Akademi Roubai. Yang dipikirannya saat ini hanya dua hal, yaitu mengenakan seragam sailor dan mendapatkan 100 teman. Sabikui Bisco. Angin berkarat telah merusak segalanya. Orang-orang hidup dalam ketakutan akan karat yang mengikis kota dan kehidupan. Bisco Akaboshi adalah anak laki-laki dari klan pelindung jamur, memulai perjalanan untuk mencari jamur pemakan karat untuk menyelamatkan gurunya. Dalam perjalanan, Bisco bertemu dengan Milo Nekoya Nagani, seorang dokter muda yang juga berusaha mencari cara untuk menyembuhkan adiknya yang terjangkit karat. Keduanya pun berpetualang bersama demi menyelamatkan orang yang mereka sayangi. Tujuh, Koroshiai. Chatyu Dang-work yang pendiam dan tenang adalah seorang pemburu hadiah. Targetnya kali ini adalah Son Ryang-ha, seorang pembunuh terkenal yang membunuh 18 pejabat tinggi dalam satu malam. Namun setelah Son Ryang-ha mengalahkan Chatu, dalam pertempuran pertama mereka, dia mengungkapkan niatnya sendiri untuk mengincar hatinya. Upaya Son Ryang-ha untuk menarik perhatian Chatu cukup unik. Dia menawarkan untuk mendapatkan target yang diburunya dan meluangkan banyak waktu bersama. Dengan semangat bermalas-malasan, Chatu mengikuti permainannya. Begitulah permainan kucing-kucingan cinta antara dua pembunuh ini dimulai. Enam, Orient. Saat masih kecil, Musashi dan Kojiro berjanji untuk membentuk kelompok samurai terkuat pembasmi iblis setelah mendengar kehebatan kisah samurai dari ayah Kojiro. 5 tahun telah berlalu, banyak hal telah berubah. Saat ini iblis diagung-agungkan oleh banyak orang. Sebaliknya, samurai dicemooh dan dijauhi orang-orang. Melihat situasi yang menyedihkan ini, Musashi tidak bisa mengungkapkan impiannya untuk menjadi samurai. Meskipun begitu, Musashi tetap menempa kemampuan pedangnya. Sementara itu, Kojiro yang keturunan langsung dari samurai juga menjauh. Suatu hari, Musashi melihat perlakuan iblis pada manusia yang menyayat hatinya. Melihat kebenaran itu, Musashi ingin mewujudkan impiannya bersama Kojiro, melawan para iblis dan memulihkan reputasi samurai yang ternoda. 5. Baroru no Sauretsu.
Ayah Richard, kepala keluarga York, siap menjadi Raja Inggris abad pertengahan selama Perang Mawar yang berdarah. Tetapi ketika kesuksesan sudah dekat, dia tiba-tiba disingkirkan. Richard pun bertekad untuk membalas dendam terhadap apa yang telah dilakukan kepada ayahnya. Empat, Shikakumon no Saikyo Kenja. Dalam dunia sihir, kekuatan dan masa depan seorang penyihir telah ditentukan sejak lahir dari tanda 4 simbol yang mengklasifikasikan bakat manusia pada sihir. Merasa tanda sihirnya tidak cocok dalam pertempuran, seorang sage memutuskan untuk bereinkarnasi kembali ribuan tahun di masa depan. Matthias Hildesheimer terlahir kembali, kini ia berumur 6 tahun, putra ketiga dari keluarga bangsawan. Ia mendapatkan tanda pertempuran jarak dekat yang selalu diinginkannya. Sayangnya, di era ini pengetahuan manusia tentang sihir dan seni berpedang telah menurun secara drastis. Bahkan mantra paling dasar pun telah dilupakan. Tanda miliknya yang dulunya dianggap paling kuat, sekarang justru dianggap yang terburuk. Menginjak usia 12 tahun, ilmu pedang Matthias yang tak tertandingi membawanya ke Akademi Kerajaan Kedua. Aksinya segera menarik perhatian orang-orang, namun Matthias mencium ada tanda-tanda kegelapan di sekitarnya. Tiga, Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja. Kagami Sakimori, seorang yang menghabiskan 4 tahun hari-harinya untuk menyempurnakan avatarnya di VR MMORPG Arts Earth Online. Di dunia maya, ia dikenal dengan nama Dunbal. Kagami, seorang pemain veteran dengan nama dan penampilan avatar yang mirip dengan penyihir tua berjenggot. Suatu hari sebelum tidur, Kagami menggunakan uang digital dalam gymnya yang akan kadaluarsa dengan membeli item untuk membuat avatar ideal versi gadis. Kagami tidur dengan kondisi game yang seharusnya sudah non-aktif. Namun ketika ia bangun, game dalam kondisi online dan permainan jadi terasa lebih realistis. Apakah game Arts Earth Online baru saja diperbarui? Atau dia masuk ke dalam gamenya? Langsung nonton aja anime seru satu ini. Dua, Tensai Ouji no Akaji Kokasei Seijutsu. Jadi orang jenius itu merepotkan. Pangeran Wayne hanya ingin hidup tenang. Karena itu ia akan mengkhianati rakyatnya dengan menjual kerajaan kecilnya yang menyedihkan. Sayangnya rintangan terbesar yang harus dihadapi justru adalah dirinya sendiri yang terlalu jenius. Ide cemerlang untuk melelang kerajaannya agar bisa pensiun dan bermalas-malasan justru membuat kesuksesan yang tak terduga dan mendapat sambutan dari rakyat. Popularitasnya melejit dan impiannya untuk hidup tenang semakin menjauh. Satu, Sono Biscuidol Wakoi Wosuru. Saat masih kecil, Wakana Gojo dianggap aneh temannya karena anak laki-lakinya seperti dirinya menyukai boneka tradisional. Trauma akan hal itu, kini Wakana hanya bisa menghabiskan hari-harinya di sekolah sendirian. Bagi Wakana, orang-orang seperti Marin Kitagawa yang cantik dan populer adalah makhluk dunia lain yang sangat berbeda dengannya. Suatu hari ketika ia berada di ruang klub kerajinan tangan untuk membuat pakaian boneka, Kitagawa memergokinya. Kitagawa yang ternyata hobi cosplay tiba-tiba memintanya membuatkan kostum untuknya. Hubungan unik keduanya pun dimulai. Nah, itulah list 10 anime baru Winter 2022 terbaik yang wajib kamu tonton versi Kairunime.
Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia!